Jadi di balik setiap musibah yang menimpa diri manusia, pasti ini janji Allah ini, minimal ada dua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ayat kelima dan ayat keenam ini adalah hukum kelapangan hidup yang berikutnya, bahwa jangan pernah kehilangan harapan ketika hidup kita ini disapa oleh kesulitan dan ujian. Pasti di baliknya ada kemudahan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashan, ya Rafi'ashani wa daraji. Hukum berikutnya tentang kelapangan hidup adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat kelima dan ayat keenam. Coba lihat terjemahannya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita lihat terjemahannya bahasa Indonesia, sama nggak artinya? Sama. Tetapi dua ayat itu bercerita tentang dua hal yang berbeda. Sebab Al-Quran adalah mu'jizat bukan hanya dari segi isi atau kontennya, tapi juga mu'jizat dari sisi bahasanya. Tidak mungkin ada kata-kata yang mubazir di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya maksud di ayat ke-6 sama dengan maksud yang di ayat ke-5, maka ada pengulangan yang tidak ada manfaatnya di dalam Al-Quran. Mustahil. Berarti makna ayat ke-6 beda dengan makna ayat yang pertama. Bagaimana? Fa inna ma'al usri yusra. Perhatikan ada dua kata di situ. Al-usr dan yusr. Al-usr artinya kesulitan. Yusrun artinya kemudahan. Di dalam bahasa Arab, kata benda itu dibagi menjadi dua. Definitif dan indefinitif. Ma'rifah dan nakirah. Ini gramatika bahasa Arab saja. Ya. Ma'rifah sesuatu yang definitif seperti the dalam bahasa Inggris. Sebaliknya, kalau tidak ada alif lam, ya, yusrun tidak menggunakan kata al-yusru, itu bentuk indefinitif. Itu seperti di dalam bahasa Inggris. Ya, a book, buku secara umum. Tapi kalau the book definitif, ada bukunya khusus. Saya membeli sebuah buku. Ya kan? Saya membaca buku itu. Kan bahasa Inggrisnya the book. Yang kedua pakai the. Kenapa? Karena maksudnya adalah buku yang pertama tadi. Di dalam bahasa Arab, kalau kata benda diulang dua kali dalam bentuk definitif, maka kata yang kedua adalah pengulangan kata yang pertama. Tapi kalau dalam bentuk indefinitif, maka kata kedua bukan pengulangan kata yang pertama. Agak bingung, tapi saya sebutkan sekarang dalam aplikasinya. Sesungguhnya bersama al-usr, satu kesedihan dalam bentuk definitif. Yusrun, terdapat satu kemudahan. Sesungguhnya dalam satu kesusahan terdapat satu kemudahan. Lalu di ayat berikutnya Allah ulangi, sesungguhnya bersama satu kesusahan, tetapi pakai alif lam, maka berarti kesusahan yang ada di ayat ke-6 itu adalah kesusahan yang ada di ayat ke-5. Tetapi kemudahan yang disebutkan dalam ayat ke-6 bukan kemudahan yang ada di ayat ke-5. Bagaimana artinya? Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada satu kemudahan. Sesungguhnya bersama satu kesulitan yang tadi ada satu kemudahan yang lain. Berarti
setiap kali Allah memberikan ujian, kesempitan, kesulitan dalam hidup, bersamanya Allah kirimkan dua kemudahan. Bersamanya Allah kirimkan dua kemudahan. Dan Allah berkata, fa inna ma'a. Apa arti ma'a itu? Bersamaan. Artinya tanpa delay. Allah mengirimkan sesuatu yang menurutmu susah, bersama-sama langsung Allah kirimkan kemudahan di situ. Apa? Para ulama tafsir menyebutkan bisa bermakna dua-duanya di dunia, bisa bermakna satu di dunia dan satu di akhirat. Ada banyak kesulitan dalam hidup ini, ujungnya adalah kemudahan, ujungnya adalah keselamatan, ujungnya adalah kesuksesan. Coba sekarang kita lihat kasusnya dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat-ingat sekarang capaian yang paling besar dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa? Apa yang Anda merasa bahwa ini kesuksesan saya dalam hidup? Punya istri yang baik, Ustaz. Baik. Atau apa lagi? Punya pekerjaan yang bagus, punya bisnis yang bagus, tamat dari sekolah yang terbaik. Misal, lihat apa capaian paling penting dalam hidup kita. Tapi lihatlah latar belakang sebelumnya. Pasti ada momentum kita merasa susah di situ. Ada orang yang gagal masuk ke sebuah universitas, sangat sedih dia. Dia anggap ini adalah kesusahan yang sebenarnya. Lalu kemudian dia masuk ke universitas yang lain, justru kesuksesannya dimulai dari situ. Jadi banyak sekali kesuksesan yang kita alami dalam hidup, di baliknya adalah kesusahan yang sebelumnya ketika datang kita tidak tahu apa maksudnya. Kita tidak tahu apa hikmahnya. Ada orang dijebak kemacetan, tol macet dari Bandung ke Soekarno-Hatta. Dia berkata susah dia. Kenapa? Karena dia luput dari penerbangan pada hari itu. Hangus, habis uang. Beberapa menit kemudian dia dengar pengumuman pesawat jatuh. Iya kan? Yang terakhir pesawat jatuh di Indonesia. Rupanya kesulitan macet di jalan, kesulitan hangus tiketnya itu, ada kemudahan, ada kesenangan, ada kelapangan di situ. Apa? Allah menyelamatkan kehidupannya. Jadi di balik setiap musibah yang menimpa diri manusia, pasti ini janji Allah ini, minimal ada dua kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ayat kelima dan ayat keenam ini adalah hukum kelapangan hidup yang berikutnya, bahwa jangan pernah kehilangan harapan ketika hidup kita ini disapa oleh kesulitan dan ujian. Pasti di baliknya ada kemudahan.